Cuan, we be getting money. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, yang melintas dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 11. Nah, hari ini terjadi hal yang lucu di IHSG ya. Tadi di sesi 1 di FCA part 1 ya, di brand itu kan brand ARB, sahamnya drop. Langsung pas di sesi 2 part gitu ya, untuk FCA itu brandnya ARA. Jadi sahamnya indeksnya langsung naik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, IHSG itu gerakannya aneh. Lihat tuh. Nah, di sini guys. Tiba-tiba drop, tiba-tiba naik gitu guys. Jadi mungkin orang asing tuh agak ngelihat IHSG itu agak lucu gitu guys ya. Mungkin orang-orang asing gitu ya. Ini indeks apa kali? Indeks apa ini? Tiba-tiba trot naik, tiba-tiba trot turun gitu dalam waktu singkat gitu ya. Mungkin kalau orang luar negeri mungkin kan nggak familiar nih namanya FCA. FCA kan mungkin cuma ada di indeks IHSG doang kali ya, FCA guys. Ya mungkin orang asing tuh nganggap ini indeks yang lucu seperti itu guys. Nah, semoga aja FCA ini segera dicabut ya. Jadi malah bikin aneh. Kalau yang FCA ini saham-saham kecil sih nggak masalah juga. Tapi kalau sekelas brand yang top market cap gitu ya, kalau FCA itu jadi aneh. Tiba-tiba naik tinggi IHSG, tiba-tiba turun dalam IHSG. Jadi malah jadi lucu. Ya gitu guys ya. Semoga aja segera dikaji dan dicabut lah untuk peraturan FCA yang nggak jelas nih. Oke guys ya, kita lihat rekomendasi saham buat besok. Kita kebanyakan bahas sahamnya Pak PP nih kayaknya nih. Nah, yang pertama adalah saham dari BRPT. Oh ya, sebentar, kita lihat untuk market hari ini. Market hari ini sepi banget guys, cuman 8,9 T. Dan ini ramenya juga di akhir-akhir sesi. Jadi sebenarnya kalau di sesi 1 tuh kalau nggak salah cuma 3 T doang. Sepi banget guys hari ini guys. Dan ini asingnya sih net sell-nya udah mulai sedikit, atau gara-gara sepi dan net sell-nya jadi sedikit ya. Tapi masih net sell untuk si asingnya teman-teman. Nah, semoga aja asingnya segera masuk ya, biar IHSG ini nggak suram lagi. Oke, kita lihat rekom yang pertama itu saham dari BRPT teman-teman ya. Nah, karena saham brand ini udah mulai stop turun. Nah, ini kan sekarang ke arah kan brandnya. Saya kira saham-saham Pak PP udah mulai enak lagi buat di trading kayak gitu guys maksudnya. Nah, kita bahas BRPT. Nah, BRPT ini udah naik lumayan ya. Semoga aja besok masih naik lagi. Kalau misalnya teman-teman tukang nawar yang bisa nawar di sekitaran 970 lah, di antara garis warna putih ini guys. Kalau teman-teman tukang nawar ya. Tapi ya kalau brandnya ARA, kemungkinan BRPT juga naik. Lihat ya. Nah, kita lihat BRPT juga transaksinya gede tadi 350 miliar gitu ya. Di sini untuk profitnya sebenarnya untuk BRPT ya ada profitnya, cuman dia harga valuasinya juga udah termasuk mahal ya. PBV-nya memang baru 1 kali, cuman PER-nya udah 170. Jadi saham Pak PP itu mahal semua guys. Ya. Di sini AC-nya net sell untuk si BRPT ya, tapi dia CC dan MG-nya masuk. Nah, saya kira BRPT juga masih bisa di trading untuk besok. Ya, untuk targetnya ke sini teman-teman. Nah, di sini kan ada resist sekitaran 1075 lah. 1075 sampai 1100 mungkin itu target dari BRPT besok. Dan ingat kalau BRPT ini teman-teman belinya pakai MM ya. Belinya pakai MM, jangan langsung all in masuk di awal gitu, takutnya nanti digocek dulu. Nah, nanti kalau digocek mungkin di kisaran 995, 990 Mas Bro masuk lagi kayak gitu. Jadi masuknya itu 30% dulu, nanti kalau naik ya udah profit gitu. Kalau turun ke 995, 990 Mas Bro bisa hajar lagi 70%, nanti kan ketarik. Dan kalau menurut saya sih kalau memang BRPT ini turun, besok akan bikin jarum bawah. Nah, misalnya kalau naik ya naik, kalau turun dia ketarik ke ini. Nah, seperti itu guys.
Itu untuk BRPT ya. Nah, selanjutnya saham yang berikutnya saham dari Petrosi, teman-teman. Nah, Petro ini sepertinya mau tembusin ATH-nya, teman-teman. Di sini ATH-nya, guys. Nah, di sekitaran 98. Mungkin ATH-nya berarti di 10.000 ya untuk si Petrosi, teman-teman. 10.000 dan ini udah meyakinkan banget nih Marubozu. Di sini Marubozu, guys. Marubozu bullish. Nah, di sini vol-nya juga gede untuk si Petro. Nah, ini Petro juga profitnya turun dalam ya, guys ya. Ya, ini juga udah mahal kalau Petro sih, guys. Tapi saham gorengannya Pak PP. Kita lihat di sini asingnya masuk ya, CC dan MG. Yang masuk tadi di BRPT juga MG ya, di sini juga MG juga. Nah, mereka masuk di AVG ini. Dan saya yakin kalau di Petrosi nggak ada yang nyangkut lagi. Semuanya udah profit. Semuanya udah floating gain lah kalau yang belum jual di Petrosi. Nah, bagi teman-teman ikut Petrosi bisa ambil di 9250, 9275 untuk TP-nya harusnya di atas 9500. Dan kalau menurut saya sih kalau brandnya besok arah, kemungkinan ini akan nyentuh ke 10.000 lah ATH-nya, guys, untuk si Petro. Nah, selanjutnya saham yang berikutnya saham dari GZCO, teman-teman. Lihat GZCO. Nah, ini juga sahamnya Pak PP, tapi yang paling kecil ya, guys ya, untuk valuasinya gitu. Ini namanya bullish engulfing kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. Bener ya, seperti ini, guys. Nih engulfing ya, bener sih. Bullish engulfing. Nah, ini bullish engulfing, teman-teman. Seperti ini ya, merahnya ketutup biru hijau. Nah, arahnya naik gitu, guys, maksudnya. Sepertinya sama ya. Nah, nih kemungkinan besok juga menarik buat di trading ini untuk si GZCO. Kita lihat. Duh, baru makan soto kepedesan nih, guys. Sorry, guys. Nah, ini MG lagi. Kayaknya sih timnya Pak PP ini pakainya MG. Tadi BRPT MG, terus Petro MG, GZCO juga MG. MGKB. Ya, ini lagi ngecas, sorry. Nah, ini di 91 closingnya, teman-teman, untuk GZCO. Kita lihat valuasinya di sini malah masih rugi ya untuk GZCO, guys. Ini perusahaan CPO ya, CPO-nya Pak PP. Nah, kemungkinan tapi besok masih bisa di trading, atau targetnya mungkin ke 95. 9192, TP-nya sekitaran 95 lah untuk si GZCO. Oke, lanjut saham yang terakhir, itu saham dari brand. Kita bahas brand juga, guys. Nah, walaupun brand ini kalau menurut saya sih nggak direkom ya, karena brand ini masih FCA. Nah, kalau FCA tuh ngerekomnya gimana kan nggak tahu ya. Namanya juga nggak kelihatan candle-nya gitu, nggak kelihatan bid over-nya gitu. Tapi kita bahas aja untuk si brand. Apakah brand besok mau arah lagi kayak gitu, guys? Itu pertanyaannya. Nah, si brand ini dapat dividen, teman-teman. Dia pembayaran tanggal 28 Juni ya, masih lama. Di sini come date-nya itu udah selesai sih, tinggal payment date-nya nih tanggal 28. Lumayan, Rp2. Kecil banget ya. Nah, untuk valuasi di sini masih mahal banget tuh si brand, teman-teman. Masih mahal sekali ya brandnya. Nah, ini MG lagi ya, selain dia DX, di MG yang main di brand. Kalau kita lihat ke atas pasti brand ini banyak yang sangkut. Nah, untuk prediksi saya gimana? Kalau prediksi saya kemungkinan besok hijau brand. FCA itu nggak mesti arah loh ya, bisa aja hijau. Bisa aja naik 2%, 3% atau minus 3%, 2% tuh bisa, nggak mesti ARB, nggak mesti arah gitu ya. Besok mungkin hijau, karena saya juga udah pengalaman di saham ini, yaitu SRAC ya. SRAC ini saya punya juga, guys, sahamnya SRAC. Di sini juga waktu FCA, guys, di sini juga nggak gerak, kadang-kadang arah, kadang-kadang nggak gerak, kadang-kadang merah. Ya, untuk si di SRAC. Jadi kemungkinan brand juga bisa aja seperti itu. Dan semoga aja segera berhenti, guys, ARB-nya brand ya. Dia hijau-hijau tipis, merah-merah tipis nggak masalah gitu. Biar nggak aneh ya SG-nya, guys. Oke, kita lanjut part 2, teman-teman ya.